Bagaimana jika selama ini yang kita sebut gravitasi sebenarnya tidak pernah ada? Bagaimana jika hukum Newton bahkan teori Einstein hanyalah potongan kecil dari kebenaran yang lebih besar? Bayangkan Anda sedang berdiri di tepi tebing. Sebuah batu kecil Anda lepaskan, dan ia jatuh dipercepat ke bawah. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa fenomena ini adalah hasil dari gravitasi. Gaya tarik-menarik yang dijelaskan oleh Isaac Newton lebih dari 300 tahun lalu. Newton menggambarkannya sederhana. Setiap benda bermassa akan saling tarik-menarik, sebanding dengan massa mereka, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Rumusnya elegan, bisa memprediksi gerak planet, bahkan orbit bulan. Namun, sejarah sains selalu menyimpan kejutan. Awal abad ke-20, Albert Einstein memutarbalikkan pemahaman ini. Dalam teori relativitas umum, gravitasi bukanlah gaya misterius yang bekerja dari jarak jauh, melainkan akibat kelengkungan ruang waktu yang diciptakan massa dan energi. Bumi berputar mengelilingi matahari, bukan karena ditarik, tapi karena ruang waktu di sekitarnya melengkung dan bumi hanya mengikuti jalur terpendek di geometri itu. Namun kini, beberapa fisikawan berani melangkah lebih jauh mengatakan bahwa bahkan penjelasan Einstein pun belum final. Di tahun 2010-an, seorang fisikawan teoretis bernama Erik Verlinde mengajukan ide mengejutkan. Gravitasi bukanlah gaya fundamental, melainkan fenomena emergen. Ia membandingkannya dengan suhu. Suhu tidak ada secara individual pada satu molekul. Ia muncul dari perilaku kolektif jutaan molekul. Begitu pula gravitasi. Menurut Verlinde, bisa jadi hanyalah efek samping dari informasi kuantum dan dimensi tersembunyi yang membentuk alam semesta. Artinya, gravitasi mungkin hanyalah ilusi yang muncul karena entropi, tendensi alam untuk menuju keadaan yang lebih acak. Dalam kerangka ini, ruang dan waktu sendiri mungkin dibangun dari bit informasi, dan gravitasi hanyalah konsekuensi dari cara informasi itu tersusun. Jika gravitasi bukanlah gaya fundamental, dampaknya luar biasa. Penjelasan ini bisa mengubah cara kita memahami lubang hitam, materi gelap, bahkan asal-usul alam semesta. Misalnya, teori Verlinde berusaha menjelaskan rotasi aneh galaksi tanpa perlu mengasumsikan adanya materi gelap tak terlihat. Beberapa pengamatan awal menunjukkan hasil yang menarik, meskipun belum membuktikan teori ini sepenuhnya. Newton tidak salah sepenuhnya. Teorinya masih berguna untuk memprediksi gerak roket atau jatuhnya apel. Einstein juga tidak salah. Relativitas umum telah diuji berulang kali dan terbukti akurat dalam banyak fenomena, seperti pergeseran cahaya oleh gravitasi. Namun, sejarah sains menunjukkan bahwa teori hebat pun bisa menjadi bagian dari gambaran yang lebih besar.
Beberapa fisikawan menduga bahwa konsep ini bisa mengarah pada bukti keberadaan dimensi ekstra. Jika gravitasi hanya bocoran efek dari dimensi lain ke dimensi kita, hal itu dapat menjelaskan mengapa gravitasi begitu lemah dibanding gaya fundamental lainnya, seperti elektromagnetisme. Eksperimen berpresisi tinggi, pengamatan gelombang gravitasi, dan teleskop luar angkasa generasi berikutnya akan menjadi kunci untuk menguji ide ini. Apakah benar gravitasi hanyalah ilusi? Atau justru pintu menuju rahasia terdalam alam semesta? Sejarah fisika selalu bergerak dari kepastian menuju pertanyaan baru. Newton memberi kita rumus, Einstein memberi kita geometri, dan kini Fernlindi mungkin memberi kita ilusi. Jika teori ini benar, maka yang kita sebut gravitasi hanyalah bayangan dari realitas yang lebih besar, tersembunyi di balik dimensi yang belum kita lihat. Kalau menurut kalian, benarkah gravitasi hanyalah ilusi? Atau masih ada rahasia lain yang menunggu untuk terungkap? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi berkembangnya channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah penasaran dengan keajaiban sains.